Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hagar Petani Fiandra, NPM 2115611112. Saya berasal dari kelas PSTIB. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang praktikum sistem operasi pada percobaan 3 yaitu deadlock. Nah, deadlock itu sendiri memiliki arti kebuntuan. Jadi kebuntuan ini adalah kebuntuan yang terjadi pada suatu proses, di mana deadlock berarti kondisi di mana tidak adanya komunikasi antara proses atau tidak adanya proses yang tidak berjalan lagi dan proses akan berhenti. Jadi kondisi di mana proses tidak berjalan lagi atau kondisi di mana tidak ada komunikasi antar proses yang membuat proses berhenti. Nah, untuk percobaan kali ini kita memiliki program di mana terdapat 4 program di sini yang mana akan kita gunakan di CPU simulator. Langsung saja kita ke CPU simulatornya. Lalu kita ke bagian compiler dan kita memasukkan kode-kode program tadi. Masukkan semuanya. Nah, pertama, setelah itu kita compile dulu semuanya. Compile. Nah, setelah kita compile semuanya, kita dapat melakukan load in memory. Kita masukkan memori satu persatu. Nah, setelah semuanya sudah dimasukkan ke memori, kita dapat menuju ke OS simulator. Pada OS simulator ini, kita dapat memasukkan programnya satu persatu. Nah, setelah kita masukkan, nanti kita akan melihat prosesnya pada view resource. Nah, tampilan view resource ini seperti ini. Setelah itu kita dapat menjalankan programnya. Nah, program sedang berjalan dan kita tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini program yang kita jalankan tadi mengalami deadlock, di mana ada peringatan di mana proses deadlock is detected, di mana yang berwarna merah sendiri adalah deadlock, di mana proses di sini terjadi deadlock dari R1 hingga R4. Nah, untuk itu kita memiliki berbagai macam cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi deadlock ini. Kita mulai satu persatu, di mana kita mulai dari disallow hold and wait. Kita close dulu. Setelah itu programnya kita kill, kita stop, kita hapus. Nah, setelah itu kita masukkan kembali programnya satu persatu. Setelah semuanya kita masukkan, kita mulai kembali, kita start, lalu kita ke view resource. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini dapat kita lihat hasilnya, tidak terjadi lagi deadlock pada program-program yang kita gunakan. Hal ini terjadi karena kita menonaktifkan hold and wait. Jadi, ketika kita menonaktifkan hold and wait ini, maka tidak akan lagi terjadi tunggu-menunggu dan menggenggam resource yang terdapat pada program. Jadi, ketika kita melakukan disallow terhadap hold and wait, setelah program resource digunakan oleh program, maka akan langsung dirilis dan digunakan oleh program selanjutnya untuk menjalankan suatu program. Jadi tidak terjadi lagi deadlock karena sudah kita lakukan disallow terhadap hold and wait-nya. Nah, untuk cara kedua, kita dapat melakukan circular wait. Kita keluarkan dahulu. Setelah itu kita masukkan kembali programnya satu persatu. Kita masukkan, kita jalankan, dan kembali ke view resource. Lalu kita tunggu. Nah, pada penggunaan disallow circular wait ini sendiri terdapat deadlock yang terjadi. Hal ini dikarenakan walaupun kita menggunakan disallow circular wait, kondisi hold and wait-nya tetap akan terjadi. Jadi di sini tetap terjadi genggam dan tunggu. Jadi program-program tidak dapat merilis atau melepaskan sumber daya sehingga terjadilah deadlock dan mengalami kebuntuan.
Jadi dapat kita simpulkan pada di slow circular rule ini tidak bisa kita gunakan untuk mengatasi deadlock. Nah, untuk yang ketiga, kita dapat menggunakan abort process. Kita close dulu, lalu kita ke pause control lagi, kita berhentikan programnya dan kita clear lagi, kita masukkan kembali programnya dari awal, dari yang pertama hingga keempat. Setelah kita masukkan, kita jalankan dan kita melihatnya di view resource. Nah, dapat kita lihat di sini awalnya memang terjadi deadlock pada proses. Nah, namun karena kita menggunakan abort proses, di mana abort proses sendiri berarti program yang mengalami deadlock maka akan dilepaskan terlebih dahulu dan menyelesaikan program yang tidak mengalami deadlock, sehingga semua program pun berjalan dengan lancar sesuai dengan namanya abort proses. Karena di sini kita akan melepaskan atau menghilangkan terlebih dahulu program yang mengalami deadlock. Nah, itu untuk penggunaan berproses. Sebenarnya kita akan menggunakan prim resource. Kita close dulu, close control lagi, dan memasukkan lagi programnya satu persatu. Nah, setelah kita masukkan, kita jalankan. Lalu kita lihat di view resource. Nah, hal ini dapat kita lihat pada penggunaan prim resource. Awalnya memang terjadi kebuntuan. Nah, namun setelah itu tidak akan terjadi kebuntuan karena kita menggunakan prim resource, di mana berarti prim resource ini sendiri berarti kita mengambil sumber daya dari suatu proses ke proses lainnya tanpa mengganggu atau menimbulkan efek samping pada proses tersebut. Jadi setelah program 2 mengambil, maka akan langsung dilanjutkan dengan request dari program 2, di mana dia akan mengambil sumber daya dari yang dia request sendiri, sehingga tidak terjadi deadlock pada program ini. Nah, itu adalah cara prim. Setelah itu kita menggunakan download detect. Nah, kita keluarkan kembali. Kita masukkan kembali programnya satu persatu. Setelah itu kita jalankan dan kita view resource kembali. Nah, dapat kita lihat di sini memang terjadi deadlock pada program ini. Dapat kita lihat pada yang berwarna merah. Namun karena kita menggunakan download detect, jadi program pun tidak akan mendetek atau mencari program yang mengalami deadlock. Sehingga di sini terjadi deadlock namun tidak ada peringatan sama sekali, sehingga deadlock pun tidak terbaca. Nah, itu untuk metode-metode yang dapat kita gunakan dalam mengatasi deadlock. Nah, dapat kita simpulkan di sini bahwa deadlock itu terjadi ketika dua proses membutuhkan sebuah resource atau sumber daya yang sama. Jadi ketika dua buah resource membutuhkan satu buah sumber daya yang sama, maka akan terjadi deadlock karena untuk penggunaan sumber daya ini sendiri hanya dapat digunakan oleh satu resource saja. Terus setelah itu dengan adanya deadlock tadi, kita juga dapat mengatasi deadlock tersebut, yaitu dengan cara metode-metode yang sudah saya gunakan tadi, mulai dari slow hold and wait, slow circular wait, bahkan sampai ke download detect. Nah, itu adalah yang dapat saya simpulkan dari percobaan deadlock. Nah, selanjutnya kita berlanjut ke algoritma bangkir. Nah, dalam algoritma bangkir sendiri sesuai dengan yang sudah kita bahas sebelumnya, di sini instance of A isi 10, lalu B-nya 5 dan C-nya 7. Nah, setelah itu kita sampai example, find available dan find need. Nah, dapat kita lihat di sini terdapat 4 tabel dan terdapat 5 program, mulai dari program 1, program 2, program 3, 4, dan 5. Allocation itu adalah alokasi resource yang dibutuhkan, max adalah nilai maksimum, need adalah nilai yang dibutuhkan, sedangkan available ini adalah nilai yang tersedia. Jadi di sini kita mencari nilai available-nya. Caranya yaitu dengan
menambahkan nilai yang tersedia dengan alokasi. Awalnya dapat kita lihat nilai available ini sendiri A berisi 3, B 3, dan C berisi 2. Setelah itu kita melihat dari bagian need ini. Bagian need ini menentukan apakah program itu dapat kita jalankan atau dasarnya dapat kita jalankan atau tidak. Ketika nilai need-nya lebih besar dari available-nya, maka belum bisa kita jalankan. Lalu kita mulai pada P1, kita lihat nilai need-nya A-nya 7, B-nya 4, dan C-nya 3. Sedangkan available di sini A3, B3, dan C hanya 2. Karena belum memenuhi, kita berlanjut dulu ke P2. Di mana P2 A-nya 1, B-nya 2, dan C-nya 2. Jadi dapat kita simpulkan di sini bahwa nilainya itu terpenuhi. Nah, sekarang dapat kita jalankan. Caranya itu dengan menambahkan nilai available ini sendiri dengan nilai alokasi. Nah, untuk A-nya 3 ditambah 2, maka akan menjadi 5. Untuk B dan C-nya itu masih pada alokasinya 0 dan 0, jadi tidak ada penambahan. Selanjutnya kita berlanjut ke P3. Di sini P3 membutuhkan A-nya 6, B-nya 0, dan C-nya 0. Walaupun B dan C ini memenuhi, namun nilai A-nya tidak memenuhi, maka kita tidak dapat menjalankan proses tersebut. Dan kita akan berlanjut ke program keempat. Pada program keempat dapat kita lihat A-nya 0, B-nya 1, dan C-nya 1. Sedangkan nilai available-nya itu A-nya 5, B-nya 3, dan C-nya 2. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa nilai itu memenuhi. Jadi dapat kita lakukan penambahan untuk available-nya, yaitu nilai available yang tersedia sekarang ditambahkan dengan alokasi. Kalau kita lihat 5 ditambah 2 maka akan menjadi 7. B-nya menjadi 4 dan C-nya menjadi 3. Nah, kita lanjut 7, 4, dan 3. Selanjutnya kita melihat P5. Pada P5 ini nilainya need-nya lebih kecil daripada available, jadi dapat kita jalankan. Setelah itu dapat kita lihat 7 tambah 0 tidak ada penambahan, B tidak ada penambahan, dan pada C 3 tambah 2 menjadi 5. Jadi nilai available sekarang adalah 7, 4, dan 5. Nah, setelah itu kita berlanjut ke program 1 kembali. Karena dapat kita lihat di sini program 1 sudah memenuhi nilai, kita dapat melakukan penambahan untuk nilai available-nya sendiri. Jadi kita lihat 7 tambah 0 masih 0, masih 7, B 4 ditambah 1 menjadi 5, dan C-nya tetap 5. Setelah itu masih ada program 3. Yang ketiga karena tadi belum kita jalankan karena belum memenuhi. Karena sekarang nilai available sudah memenuhi, maka dapat kita lanjutkan di mana 7 tambah 3 menjadi 10. Available buat untuk B-nya 5 ditambah 0 jadi 5, dan C-nya 5 tambah 2 menjadi 7. Nah, jadi nilainya menjadi untuk available-nya A-nya 10, B-nya 5, dan C-nya 7 sesuai dengan nilai instan yang kita masukkan. A-nya 10, instan B 5, dan instan C-nya 7 sesuai dengan available-nya sendiri 10, 5, dan 7. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk praktikum 3 sistem operasi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah dalam perkataan, dan dalam penyusunan materi saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.